Lihatlah ke langit malam. Apa yang kamu lihat? Kamu melihat bintang, planet, dan hamparan ruang angkasa yang luas dan gelap. Selama ribuan tahun, umat manusia telah melihat langit yang sama ini, dan menanyakan pertanyaan yang sama. Ini adalah pertanyaan yang bergema sepanjang waktu, dibisikkan oleh peradaban kuno, dan diteriakkan oleh ilmuwan modern. Apakah kita sendirian di alam semesta? Mungkinkah di planet biru kecil ini, kita adalah satu-satunya makhluk cerdas? Angka-angka saja menunjukkan ini tidak mungkin. Ada miliaran galaksi, dan setiap galaksi mengandung miliaran bintang. Banyak dari bintang-bintang ini memiliki planet yang mengelilinginya, sama seperti matahari kita. Hampir merupakan kepastian matematis bahwa dunia lain itu ada. Implikasi dari pertanyaan ini sangat besar. Jika kita sendirian, itu menempatkan tanggung jawab besar di pundak kita. Kita adalah satu-satunya penjaga kesadaran di kosmos yang luas ini. Tapi bagaimana jika kita tidak sendirian? Bagaimana jika, di suatu tempat di luar sana, makhluk lain sedang melihat ke langit mereka sendiri, dan bertanya-tanya tentang kita? Ide ini telah mempesona kita selama berabad-abad. Ini telah menginspirasi cerita-cerita terbesar kita, filosofi kita yang paling mendalam, dan eksplorasi ilmiah kita yang paling berani. Pikiran bahwa kita suatu hari nanti, mungkin melakukan kontak dengan peradaban lain, itu menarik sekaligus menakutkan. Ini menantang semua yang kita pikir kita ketahui tentang diri kita, dan tempat kita di alam semesta. Teks-teks kuno dari seluruh dunia tampaknya mengisyaratkan kemungkinan ini. Mereka berbicara tentang dewa langit, kereta berapi, dan pengunjung dari bintang-bintang yang membawa pengetahuan dan kebijaksanaan kepada manusia purba. Apakah ini hanya mitos dan legenda, produk imajinasi primitif? Atau mungkinkah itu catatan peristiwa nyata? Mungkinkah nenek moyang kita telah menyaksikan sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan, sesuatu yang datang dari luar dunia kita? Para pendukung teori astronot kuno percaya bahwa ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bukti, sejarah yang terlupakan tentang interaksi kita dengan makhluk luar angkasa yang membimbing perkembangan kita dan meninggalkan jejak mereka pada budaya tertua kita. Ini membawa kita ke zaman modern. Hari ini kita tidak hanya memiliki teks kuno, kita memiliki foto, video, dan data radar. Ribuan orang di seluruh dunia melaporkan melihat benda-benda aneh di langit. Mereka menggambarkan cahaya yang bergerak dengan cara yang tidak mungkin, pesawat yang menentang hukum fisika kita yang diketahui, dan pertemuan yang mengubah hidup mereka selamanya. Ini bukan hanya cerita yang diceritakan di sekitar api unggun. Ini adalah peristiwa yang didokumentasikan, diselidiki oleh pemerintah dan dipelajari oleh peneliti serius. Pertanyaan itu bukan lagi hanya pertanyaan filosofis. Ini telah menjadi misteri modern yang nyata. Apakah penampakan ini bukti bahwa kita sedang dikunjungi? Bukti menuntut pertimbangan. Saat orang mendengar istilah UFO, mereka sering langsung membayangkan piring terbang dan makhluk hijau kecil. Tapi apa sebenarnya arti istilah itu? UFO adalah singkatan dari Unidentified Flying Object, atau dalam bahasa Indonesia, objek terbang tak dikenal. Definisinya sederhana dan tepat. Ini mengacu pada objek apapun yang diamati di langit, yang tidak dapat segera diidentifikasi oleh pengamat. Ini tidak secara otomatis berarti objek itu adalah pesawat luar angkasa alien. Ini hanya berarti bahwa itu tidak diketahui. Bisa jadi balon cuaca, jenis drone militer baru, fenomena atmosfer, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Kata kuncinya adalah tidak dikenal. Misteri dimulai ketika suatu objek tetap tidak teridentifikasi, bahkan setelah penyelidikan cermat. Fenomena penampakan UFO bukanlah hal baru. Seperti yang saya sebutkan, budaya kuno mencatat peristiwa aneh di langit. Tapi era modern UFO benar-benar dimulai pada pertengahan abad ke-20, setelah Perang Dunia Kedua. Ini adalah masa kemajuan teknologi yang pesat, dan juga paranoia besar selama Perang Dingin. Orang-orang melihat ke langit lebih dari sebelumnya, mengawasi pembom musuh atau senjata rahasia baru. Dalam iklim inilah penampakan objek aneh yang bergerak cepat mulai dilaporkan dengan frekuensi yang meningkat. Pilot, petugas polisi, dan warga biasa, semuanya mulai melihat hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Hal-hal yang bergerak lebih cepat dan bermanuver lebih tajam daripada pesawat yang dikenal. Penampakan ini memiliki karakteristik umum yang membuatnya sangat menarik. Saksi sering menggambarkan objek yang tidak bersuara, berbentuk cakram, segitiga, atau cerutu. Mereka melaporkan melihatnya melayang tanpa bergerak di udara, lalu tiba-tiba berakselerasi dengan kecepatan luar biasa,
menghilang dalam sekejap mata. Terkadang, objek-objek ini berbelok pada sudut yang mustahil untuk ditahan oleh pesawat konvensional manapun tanpa hancur. Kurangnya suara adalah elemen umum lain yang membingungkan. Bagaimana bisa sebuah pesawat berukuran signifikan bergerak melalui atmosfer kita dengan kecepatan tinggi tanpa membuat suara? Detail-detail ini menentang pemahaman kita saat ini tentang propulsi dan aerodinamika. Jadi, sementara UFO dimulai sebagai objek tak dikenal, misteri sebenarnya terletak pada kasus-kasus yang menentang penjelasan konvensional. Ini adalah penampakan yang telah dipelajari oleh para ahli militer dan ilmuwan yang telah mengesampingkan semua kemungkinan yang diketahui. Ketika seorang pilot F-16 yang terlatih, menggunakan sensor paling canggih di dunia, melacak objek yang tidak memiliki sayap, tidak ada sistem propulsi yang terlihat, dan melakukan manuver yang tampaknya menentang fisika, kita dihadapkan pada teka-teki yang mendalam. Inilah kasus-kasus yang memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Apakah beberapa dari UFO ini pada kenyataannya adalah kendaraan luar angkasa? Bukti menunjukkan kemungkinan yang tidak bisa lagi kita abaikan. Era modern UFO bisa ditelusuri kembali ke tanggal tertentu, 24 Juni 1947. Pada hari itu, seorang pilot pribadi dan pengusaha bernama Kenneth Arnold sedang menerbangkan pesawat kecilnya di dekat Gunung Rainier di negara bagian Washington. Dia sedang mencari pesawat angkut militer yang hilang, berharap bisa mengklaim hadiah. Tapi apa yang dia lihat sore itu akan mengubah hidupnya dan menarik perhatian dunia. Dia menyaksikan formasi 9 objek yang sangat terang terbang berbaris. Dia mengamati mereka selama beberapa menit saat mereka meliuk-liuk di antara puncak gunung dengan kecepatan yang dia perkirakan lebih dari 1.200 mil per jam, lebih cepat dari pesawat manapun yang dikenal saat itu. Arnold menggambarkan gerakan objek-objek itu seperti piring yang melompat di atas air. Ketika dia mendarat dan melaporkan penampakannya kepada pers, seorang reporter menciptakan istilah piring terbang, dan istilah itu melekat. Cerita itu menjadi sensasi global dalam semalam. Tiba-tiba, orang-orang di mana-mana melaporkan penampakan mereka sendiri dari objek berbentuk cakram serupa. Seolah-olah Kenneth Arnold telah membuka pintu air. Kredibilitasnya sebagai pilot berpengalaman dan pengusaha terkemuka membuat ceritanya sulit untuk diabaikan. Dia bukan orang yang cenderung berfantasi. Dia melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa disentuh, dan dia punya keberanian untuk melaporkannya. Apa yang mungkin Arnold lihat? Para skeptis telah mengajukan berbagai penjelasan selama bertahun-tahun. Beberapa menyarankan dia melihat sekawanan burung, seperti pelikan. Yang lain mengusulkan dia melihat meteor atau fata morgana atmosfer. Namun, tidak ada penjelasan ini yang sepenuhnya menjelaskan detail laporannya. Kecepatan yang dihitung, kilatan cahaya terang, dan gerakan spesifik yang tidak biasa tidak sesuai dengan teori-teori konvensional ini. Arnold sendiri bersikeras tentang apa yang dia saksikan. Dia yakin bahwa dia telah melihat jenis pesawat baru, mungkin proyek militer rahasia, tetapi dia tidak pernah mengesampingkan kemungkinan bahwa itu adalah sesuatu dari dunia lain. Penampakan Kenneth Arnold adalah kasus landasan dalam ufologi. Ini menandai dimulainya era baru kesadaran publik dan daya tarik media terhadap objek terbang tak dikenal. Ini menetapkan cetak biru untuk ribuan laporan di masa depan, dan menetapkan piring terbang sebagai citra ikonik dari fenomena UFO. Sebelum Arnold, lampu aneh di langit adalah keingintahuan yang terisolasi. Setelah Arnold, mereka menjadi subjek perdebatan serius yang meluas. Penampakannya adalah katalis yang memicu badai pertanyaan. Apakah pemerintah sedang menguji teknologi rahasia? Atau apakah umat manusia baru saja mendapatkan pandangan jelas pertamanya tentang pengunjung dari planet lain? Hanya beberapa minggu setelah penampakan Kenneth Arnold, peristiwa lain terjadi yang akan menjadi kasus UFO paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah. Pada awal Juli tahun 1947, sesuatu jatuh di gurun dekat Roswell, New Mexico. Seorang peternak lokal bernama W.W. McBrazel menemukan puing-puing besar di propertinya. Materialnya tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Dia menggambarkan balok logam ringan yang tidak bisa dibengkokkan atau dipatahkan, dan potongan-potongan zat mirip foil yang akan kusut, tetapi kemudian kembali ke bentuk aslinya tanpa kerutan. Ini bukan puing-puing pesawat atau balon konvensional.
Itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Awalnya, pangkalan militer setempat, Pangkalan Udara Angkatan Darat Roswell, tampaknya setuju. Pada tanggal 8 Juli 1947, mereka mengeluarkan siaran pers yang mengejutkan. Dinyatakan bahwa mereka telah menemukan piring terbang dari peternakan. Kisah itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Untuk sesaat, sepertinya pemerintah mengakui bahwa mereka memiliki bukti pengunjung luar angkasa. Tapi hanya 1 hari kemudian, ceritanya berubah total. Konferensi pers kedua diadakan, dan militer sekarang mengklaim bahwa objek itu tidak lebih dari balon cuaca biasa. Mereka bahkan memiliki seorang jenderal berpos untuk foto dengan puing-puing yang seharusnya, yang sama sekali tidak mirip dengan bahan yang dijelaskan oleh saksi asli. Pembalikan mendadak ini memicu badai kecurigaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Mengapa militer mengeluarkan siaran pers yang luar biasa seperti itu, hanya untuk menariknya kembali begitu cepat? Banyak yang percaya cerita balon cuaca adalah penutup, kebohongan yang terburu-buru dibuat untuk menyembunyikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya jatuh di gurun. Selama bertahun-tahun, lebih banyak saksi telah muncul. Mereka telah menceritakan kisah tidak hanya puing-puing, tetapi juga penemuan mayat non-manusia dari lokasi kecelakaan. Kisah-kisah ini, dari personel militer, petugas kamar mayat, dan penduduk setempat, melukiskan gambaran yang konsisten dan mengerikan tentang konspirasi pemerintah untuk menyembunyikan peristiwa yang sangat penting dari publik. Insiden Roswell adalah misteri UFO pamungkas. Ini memiliki segalanya: kecelakaan misterius, material aneh, pernyataan pemerintah yang bertentangan, dan kisah-kisah mayat alien yang ditemukan. Sementara penjelasan resmi tetap balon cuaca, atau kemudian, balon pengawasan ketinggian tinggi yang sangat rahasia dari proyek Mogul, kisah itu menolak untuk mati. Jumlah kesaksian langsung dan tidak langsung yang sangat banyak menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi di gurun New Mexico itu. Apakah itu benar-benar hanya balon? Atau apakah kendaraan dari dunia lain, dengan penumpangnya mengalami akhir yang tragis di bumi, memaksa pemerintah untuk melakukan penutupan yang berlanjut hingga hari ini? Pertanyaan-pertanyaan seputar Roswell sama gigihnya dengan angin gurun. Mari kita percepat beberapa dekade ke kasus yang lebih modern, dan jujur saja, sama membingungkannya. Antara tahun 1909 dan 1990, langit di atas Belgia menjadi tuan rumah salah satu gelombang penampakan UFO terbesar dalam sejarah. Ribuan orang, termasuk personel militer dan polisi, melaporkan melihat objek segitiga hitam besar, tak bersuara, terbang perlahan dan pada ketinggian rendah. Pesawat-pesawat ini sering digambarkan memiliki lampu terang di setiap sudutnya, dan lampu merah yang lebih besar di tengah. Jumlah saksi yang sangat banyak dan konsistensi deskripsi mereka menjadikan fenomena ini, tidak bisa dengan mudah dikesampingkan sebagai histeria massal atau salah identifikasi. Militer Belgia menanggapi penampakan ini dengan sangat serius. Mereka bahkan meluncurkan penyelidikan resmi dan beberapa kali mengerahkan jet tempur F-11 untuk mencegat objek-objek misterius ini. Apa yang terjadi selama pertemuan ini sejujurnya luar biasa. Radar di pesawat pilot F-11 mengunci target, memastikan keberadaan mereka. Namun, objek-objek tersebut menunjukkan karakteristik penerbangan yang luar biasa. Mereka mampu mengubah kecepatan dan ketinggian hampir seketika, bergerak dari melayang lambat ke kecepatan supersonik hanya dalam hitungan detik. Dalam salah satu insiden terkenal, sebuah pesawat segitiga dilacak oleh radar saat turun dari 10.000 kaki, menjadi hanya 500 kaki dalam waktu 5 detik, manuver yang mustahil dilakukan oleh pesawat yang dikenal. Salah satu bukti paling meyakinkan dari gelombang UFO Belgia adalah foto yang diambil pada bulan April 1990 di kota Petit Rechin. Foto tersebut dengan jelas menunjukkan pesawat berbentuk segitiga dengan 3 lampu terang di sudut-sudutnya. Selama bertahun-tahun, gambar ini dianggap sebagai salah satu foto UFO terbaik dan paling jelas yang pernah diambil. Para skeptis mencoba membantahnya, tetapi untuk waktu yang lama, itu menjadi bukti visual yang kuat. Meskipun fotografer tersebut kemudian mengakui pada tahun 2011 bahwa ia memalsukan foto tersebut menggunakan model, ini tidak meniadakan ribuan penampakan lainnya dan data radar resmi yang dikumpulkan oleh Angkatan Udara Belgia. Foto tersebut menjadi simbol, tetapi bukti sebenarnya ada di langit.
Tanggapan pemerintah Belgia, sejujurnya, sangat transparan. Mereka bekerja sama dengan peneliti UFO, dan secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak memiliki penjelasan untuk fenomena tersebut. Kepala Operasi Angkatan Udara Belgia, Mayor Jenderal Wilfried de Roer, Mai, menyatakan dalam konferensi pers bahwa Angkatan Udara Belgia telah sampai pada kesimpulan bahwa sejumlah fenomena aneh telah terbang di wilayah udara Belgia. Mereka tidak dapat mengidentifikasi sifat, asal, atau maksud dari objek-objek ini. Pengakuan resmi dari negara NATO ini menjadikan gelombang UFO Belgia sebagai kasus penting. Ini tetap menjadi salah satu misteri yang paling terdokumentasi dengan baik dan, sejujurnya, membingungkan dalam sejarah ufologi. Bicara soal UFO dan alien, kita tidak bisa tidak menyebut pangkalan rahasia paling terkenal di dunia, Area 51. Terletak di gurun Nevada yang terpencil, fasilitas Angkatan Udara AS yang sangat rahasia ini telah menjadi pusat teori konspirasi selama puluhan tahun. Secara resmi, tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menguji pesawat eksperimen serta sistem senjata. Pesawat mata-mata U-2 dan pesawat tempur siluman F-117 Nighthawk keduanya diuji di sana. Tapi, jujur saja, banyak yang percaya bahwa Area 51 menyimpan rahasia yang jauh lebih eksotis. Mereka percaya, tempat itu adalah tempat pemerintah AS mempelajari pesawat ruang angkasa alien yang jatuh, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Legenda seputar Area 51 meledak ke budaya populer pada tahun 1989, ketika seorang pria bernama Bob Lazar muncul dengan cerita sensasional. Lazar mengaku pernah bekerja sebagai fisikawan di fasilitas rahasia dekat Area 51, yang disebut S4. Tugasnya katanya adalah merekayasa ulang sistem propulsi pesawat ruang angkasa alien yang ditangkap. Dia menggambarkan melihat 9 piring terbang berbeda yang disimpan di hanggar, dan memberikan informasi teknis terperinci tentang cara kerjanya, menggunakan sumber bahan bakar canggih yang dia sebut elemen 115. Cerita Lazar sangat spesifik dan detail secara ilmiah, yang membuatnya menarik bagi banyak orang. Meskipun kredensial dan riwayat pekerjaannya tidak dapat diverifikasi secara resmi, fakta yang dia kaitkan dengan pemerintah yang menghapus catatannya. Klaim Lazar mengubah Area 51 dari pangkalan militer rahasia menjadi Mekah modern bagi para penggemar UFO. Orang-orang kini berbondong-bondong ke jalan-jalan terpencil di dekat fasilitas itu, berharap dapat melihat sekilas cahaya aneh atau pesawat eksperimen di langit malam. Kerahasiaan yang intens di sekitar pangkalan itu hanya memicu spekulasi. Perimeternya dijaga oleh patroli bersenjata, sensor gerak, dan kamera pengawas. Tanda peringatan menjelaskan bahwa kekuatan mematikan diizinkan terhadap penyusup. Mengapa keamanan yang begitu ekstrem untuk fasilitas pengujian pesawat sederhana? Bagi para penganut, jawabannya jelas. Mereka tidak hanya melindungi pesawat baru, mereka melindungi rahasia terbesar dalam sejarah manusia. Selama puluhan tahun, pemerintah AS bahkan menolak untuk mengakui keberadaan Area 51. Baru pada tahun 2013, sebagai tanggapan atas permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi, CIA secara resmi mengkonfirmasi lokasi dan tujuan utamanya. Namun, pengakuan resmi ini tidak sedikit pun meredakan teori konspirasi alien. Bahkan, bagi banyak orang, itu terlalu sedikit, terlalu terlambat. Kerahasiaan dikombinasikan dengan kesaksian para pelapor seperti Bob Lazar, dan laporan yang tak terhitung jumlahnya tentang fenomena udara aneh di wilayah tersebut, telah mengukuhkan tempat Area 51 dalam cerita rakyat modern sebagai tempat di mana teknologi manusia dan alien bertemu. Kebenarannya, apapun itu, tetap tersembunyi di balik pagar yang dijaga di gurun Nevada. Sudah lama sekali, pemerintah di seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, selalu menolak dan mengolok-olok. Penampakan UFO selalu dijelaskan sebagai fenomena cuaca, pesawat biasa, atau cuma khayalan orang. Proyek seperti proyek Blue Book Angkatan Udara AS, yang menyelidiki ribuan penampakan dari tahun 1952 sampai 1969, menyimpulkan tidak ada bukti kendaraan luar angkasa atau ancaman bagi keamanan negara. Tapi di balik penolakan ini, ada cerita lain yang terungkap. Dokumen yang tidak lagi rahasia menunjukkan bahwa militer dan badan intelijen selalu menganggap fenomena ini jauh lebih serius dari yang mereka tunjukkan. Belakangan ini, ada perubahan besar dalam sikap resmi ini. Dinding kerahasiaan mulai runtuh. Pada tahun 2017,
dunia kaget dengan berita dari New York Times yang mengungkap adanya program rahasia Pentagon bernama Advanced Aerospace Threat Identification Program, atau ATIP. Program ini yang berjalan dari tahun 2007 sampai 2012, bertugas menyelidiki UFO, atau yang sekarang pemerintah lebih suka menyebutnya, fenomena udara tak dikenal, UAP. Pengungkapan ini disertai dengan rilis 3 video luar biasa yang direkam oleh pilot tempur Angkatan Laut AS, menunjukkan objek-objek yang melakukan manuver yang tidak masuk akal menurut pemahaman kita tentang fisika. Video-video ini, yang dinamai Flare 1, Gimbal dan Go Fast, sudah resmi tidak lagi rahasia dan dikonfirmasi keasliannya oleh Pentagon. Video-video ini menunjukkan objek tanpa sayap atau sistem pendorong yang terlihat, berakselerasi dengan kecepatan hipersonik, dan mengubah arah dengan cara yang tidak mungkin bisa bertahan oleh pilot manusia. Para pilot terdengar dalam rekaman mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. Ini bukan laporan sipil, ini adalah bukti nyata dari militer paling maju di dunia. Pemerintah AS akhirnya mengakui, secara resmi, bahwa ada objek di langit kita yang tidak bisa mereka identifikasi dan tidak bisa mereka jelaskan. Ini adalah perubahan besar dari zaman cerita bohong balon cuaca. Pada Juni 2021, Kantor Direktur Intelijen Nasional merilis laporan awal tentang UAP. Meskipun laporan itu tidak menyimpulkan bahwa objek-objek itu berasal dari luar angkasa, laporan itu menyatakan bahwa dari straight pata insiden yang dipelajari, Cerberus Plateau 3 tetap tidak bisa dijelaskan. Laporan itu secara jelas mengatakan bahwa objek-objek ini bukan teknologi rahasia AS, dan bahwa mereka menunjukkan karakteristik penerbangan yang tidak biasa. Laporan itu mengakui bahwa UAP menimbulkan potensi risiko keselamatan penerbangan dan keamanan nasional. Pengakuan resmi ini telah membuka pintu untuk studi ilmiah yang lebih serius dan umum. Pembicaraan telah bergeser dari apakah fenomena ini nyata menjadi apa sebenarnya fenomena ini. Pemerintah akhirnya mengakui apa yang sudah dikatakan para peneliti selama puluhan tahun, ada sesuatu di luar sana. Sementara pemerintah mulai mengakui misteri UAP, komunitas ilmiah arus utama secara tradisional jauh lebih skeptis. Bagi banyak ilmuwan, kurangnya bukti fisik yang dapat diulang adalah hambatan utama. Sains bergantung pada data yang dapat diuji dan diverifikasi dalam lingkungan yang terkontrol. Penampakan UFO, pada dasarnya, tidak dapat diprediksi dan cepat berlalu. Mereka meninggalkan kesaksian saksi, dan terkadang foto atau video buram, tetapi jarang sepotong puing yang dapat dimasukkan ke laboratorium dan dianalisis. Bukti ini sering dianggap anekdot, dan tidak cukup untuk mendukung klaim luar biasa bahwa kita dikunjungi oleh alien. Ilmuwan terkemuka seperti mendiang Carl Sagan telah memperjuangkan pencarian kecerdasan luar angkasa melalui proyek-proyek seperti SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, yang menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan sinyal dari sistem bintang lain. Namun, Sagan juga terkenal mengatakan bahwa klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa. Dari perspektif ini, sementara keberadaan kehidupan alien di tempat lain di alam semesta, mungkin sangat mungkin, gagasan bahwa mereka telah melintasi jarak yang sangat jauh dari ruang antar bintang untuk mengunjungi bumi, membutuhkan beban pembuktian yang jauh lebih tinggi. Skeptis mengusulkan penjelasan yang lebih biasa untuk penampakan UAP, seperti teknologi militer rahasia, plasma atmosfer, atau bahkan fenomena psikologis. Namun, gelombang baru ilmuwan mulai menganggap masalah UAP lebih serius, terutama setelah pengungkapan Pentagon baru-baru ini. Ilmuwan seperti Avi Loeb, seorang fisikawan teoretis dari Universitas Harvard, berpendapat bahwa subjek tersebut tidak boleh lagi menjadi tabu dalam komunitas ilmiah. Proyek Galileo Loeb bertujuan untuk menggunakan jaringan teleskop dan sensor canggih untuk secara sistematis dan ilmiah mencari bukti fisik teknologi luar angkasa di atau dekat bumi. Dia berpendapat bahwa menolak kemungkinan itu secara langsung adalah tidak ilmiah. Metode ilmiah menuntut kita untuk menyelidiki fenomena yang tidak kita pahami, terlepas dari betapa anehnya itu. Jadi, perdebatan berlanjut. Di satu sisi, ada skeptis yang menuntut bukti fisik yang keras dan menawarkan penjelasan konvensional yang masuk akal, meskipun tidak selalu cocok. Di sisi lain, ada semakin banyak peneliti, saksi militer, dan bahkan beberapa ilmuwan yang percaya bahwa bukti yang terkumpul, data radar, kesaksian pilot, pola penampakan yang konsisten, menunjuk pada sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mereka berpendapat bahwa mengabaikan bukti ini berarti menutup mata.
Tantangan sekarang adalah menjembatani kesenjangan antara kesaksian saksi dan verifikasi ilmiah, untuk menemukan cara untuk mempelajari fenomena ini secara ketat dan tanpa prasangka. Kebenaran mereka percaya layak untuk dicari. Kita sudah menjelajahi dari pertanyaan mendasar tentang kesendirian kita di alam semesta, sampai ke kasus-kasus spesifik yang tercatat dan menantang pemahaman kita tentang kenyataan. Kita sudah melihat bagaimana istilah UFO berubah dari definisi sederhana menjadi simbol salah satu misteri terbesar di zaman kita. Kita sudah menjelajahi kecelakaan legendaris di Roswell, segitiga-segitiga Henning di atas Belgia, dan rahasia yang tersembunyi di gurun Nevada di Area 51. Kita sudah menyaksikan perubahan bersejarah saat pemerintah beralih dari puluhan tahun penyangkalan ke era baru pengakuan yang hati-hati. Data itu nyata, penampakan itu dikonfirmasi, dan misterinya lebih dalam dari sebelumnya. Bukti yang disajikan memaksa kita untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dulunya hanya dianggap fiksi ilmiah. Mungkinkah planet kita sudah dikunjungi oleh makhluk cerdas dari dunia lain? Teori astronaut kuno menunjukkan bahwa ini bukan fenomena baru, tapi cerita yang terjalin dalam sejarah manusia. Nenek moyang kita mungkin mendokumentasikan pertemuan-pertemuan ini dalam mitos, seni, dan bangunan monumental mereka. Mungkin dewa-dewa yang turun dari langit itu sama sekali bukan dewa, tapi penjelajah dari bintang-bintang yang jauh, makhluk berteknologi maju yang disalahartikan sebagai dewa. Apa yang akan terjadi di masa depan? Seiring kemajuan teknologi kita, kemampuan kita untuk memantau langit dan luar angkasa meningkat setiap hari. Dengan proyek-proyek seperti proyek Galileo, kita berada di ambang kemampuan untuk mempelajari fenomena ini dengan ketelitian ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stigma yang pernah menyelimuti topik ini memudar, memungkinkan diskusi yang lebih terbuka dan jujur di antara pilot, personel militer, ilmuwan, dan masyarakat. Kita mungkin lebih dekat dari sebelumnya untuk menemukan jawaban pasti. Bukti berikutnya, video yang tidak lagi dirahasiakan berikutnya, atau penemuan ilmiah berikutnya, bisa menjadi yang mengubah semua yang kita ketahui tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jadi, lain kali kamu melihat ke langit malam, saya minta kamu untuk berpikir. Pikirkan tentang miliaran bintang, dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan jarak yang sangat besar dan sunyi di antara mereka. Pikirkan tentang bukti, kesaksian saksi mata, dan laporan resmi. Apakah lebih mungkin bahwa di semua keluasan tak terbatas ini, kita benar-benar sendirian? Atau apakah lebih mungkin bahwa kita adalah bagian dari komunitas kosmik yang besar, dan bahwa cahaya aneh di langit kita adalah tanda bahwa kita tidak sendirian?